Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah nanokomposit yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Herius Suryanto, STMT. Di sini kami akan menerangkan tentang nanokomposit by thermal spray synthesis. Selanjutnya, kelompok kami ada 3 orang, yaitu Gilang Putra Pratama Riviansa, nomor NIM 1905 1465 0047. Lalu ada Muhammad Rizky Purwanto, nomor NIM 1905 1465 0005. Yang terakhir ada Oscar Jaya Silaban, nomor NIM 1905 1465 0032. Berikut ada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Purwanto. Baik, pengertian dari nanokomposit by thermal spray synthesis adalah teknik pemrosesan yang sangat relevan untuk komersial dan menghasilkan pelapis berstruktur nano. Thermal spray synthesis sangat efektif karena bubuk nanokristalin yang diaglomerasi meleleh, dipercepat terhadap substrat, dan didinginkan dengan sangat cepat dalam satu langkah. Peleburan dan pemadatan yang cepat ini mendorong retensi fase nanokristalin dan bahkan struktur amorf. Retensi dari struktur nanokristalin mengarah pada peningkatan perilaku keawasan, kekerasan yang lebih besar, dan terkadang koefisien gesek berkurang dibandingkan dengan pelapis konvensional. Lalu ada prosesnya, yaitu gambar di samping menunjukkan proses penyemprotan thermal secara umum. Untuk membentuk serbuk awal, bubuk konvensional dapat menjadi serbuk cryomild untuk mencapai struktur nanokristalin. Paduan Fe dengan Al mengendap terbentuk, dan endapan ini menstabilkan struktur butiran skala nano hingga 75% dari suhu leleh logam murni. Logam murni, kecuali amonium, memerlukan beberapa paduan sebelum struktur nanokristalin stabil pada suhu tinggi. Serbuk nano disiapkan dengan berbagai teknik dan harus diaglomerasi sehingga butirannya berukuran sekitar 50 nanometer, sehingga dapat dimasukkan ke dalam pistol thermal spray. Jenis semprotan yang dihasilkan tergantung pada thermal spray, dan dalam setiap teknik pemanasan gas dan parameter aliran gas dapat mengontrol profil kecepatan dan suhu. Profil suhu dan kecepatan digabungkan dengan jarak semprot, jarak dari ujung nozzle ke substrat, sehingga dapat mengontrol suhu yang dicapai oleh serbuk. Selanjutnya ada parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama ada stabilitas termal dari serbuk yang diaglomerasi, yaitu bahan nanokristalin dapat mengalami perubahan butir pada suhu di bawah suhu yang diamati untuk bahan. Yang kedua ada derajat leleh yang terjadi dalam aliran. Ini dapat dikontrol oleh jarak semprotan suhu. Lalu dengan kecepatan dan parameter optimal ditentukan oleh percobaan konvensional. Yang ketiga ada laju pendinginan. Laju pendinginan yang tinggi menyebabkan nukleasi tinggi dan pertumbuhan butir yang lambat, yang mendorong pembentukan butir nanokristalin. Selanjutnya, untuk metode yang bisa digunakan. Metode yang bisa digunakan, yang pertama, menggunakan plasma spraying and high velocity oxyfuel atau HVOF. Adalah metode thermal spray untuk memproduksi pelapis nanokristalin dan nanokomposit. Dalam penyemprotan plasma, busur listrik digunakan untuk mengionisasi gas inert. Untuk menghasilkan jet plasma, thermal pad dengan suhu dan kecepatan gas sekitar 11.000 Kelvin dan kecepatan 2.000 meter per sekon. Penggunaan HVOF melibatkan ruang pembakaran internal, di mana bahan bakar berupa hidrogen, propilena, asetilin, dan propana dibakar dengan adanya oksigen atau udara, atau HVAF. Oke, selanjutnya ada pelapis. Pelapis nanostruktur akan meningkatkan ketahanan haus dan menurunkan koefisien gesekan. Namun, pelapis tungsten karbid kobalt yang disemprotkan secara termal tidak selalu menunjukkan sifat yang ditingkatkan. Pelapis tungsten karbid kobalt yang disemprotkan melalui HVOF menunjukkan penurunan ketahanan haus karena dekomposisi fase karbida selama penyemprotan.
Komposit nickel chromium powder juga digunakan dalam aplikasi di mana ketahanan haus diperlukan. Tetapi mereka memiliki keunggulan tambahan dibandingkan dengan tungsten karbid kobalt yang memiliki korosi yang sangat baik. Struktur nano dari pelapis ini juga menghasilkan peningkatan kekerasan dan tahan gores, serta pengurangan gesekan. Gambar di samping menunjukkan contoh peningkatan homogenitas pelapis berstruktur nano. Kunci untuk mencapai sifat yang sangat baik adalah meminimalkan tingkat leleh untuk mempertahankan struktur nano di lapisan akhir. Di sisi lain, deformasi signifikan atau percikan partikel diperlukan untuk memastikan kontak permukaan yang besar antar partikel. Demikian, beberapa partikel yang meleleh cocok untuk lapisan yang berkelanjutan dan berkualitas baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Kami pamit, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.